Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! MU menang, Amorim belum aman. Manchester United akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menumbangkan Sunderland 2-0 di Old Trafford pada Sabtu 4 Oktober 2025. Hasil yang sedikit meredakan tekanan besar terhadap pelatih Ruben Amorim. 2 gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko memastikan Setan Merah meraih 3 poin penting sekaligus memulihkan kepercayaan diri usai kekalahan memalukan 1-3 dari Brentford pekan sebelumnya. Dalam laga tersebut, MU tampil lebih dominan dan disiplin. Mereka menciptakan 6 tembakan tepat sasaran, 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Sunderland yang musim ini tampil mengejutkan di papan tengah. Kemenangan ini datang di saat genting karena sebelum laga, MU hanya mencatat 2 kemenangan dalam 7 pertandingan di semua kompetisi, disertai 4 kekalahan, termasuk tersingkir memalukan oleh tim Divisi 4 di ajang Piala Liga Inggris. Tekanan besar mengarah pada Amorim yang terus dikritik karena sistem 3 back pilihannya dianggap tidak efektif. Rata-rata perolehan poin MU di Premier League yang hanya sekitar 1 per laga memicu keraguan atas kemampuannya mengadaptasi taktik ke intensitas Liga Inggris. Meski demikian, kemenangan ini memberi sedikit ruang napas bagi sang pelatih jelang jeda internasional. Mantan kapten MU Gary Neville menilai hasil melawan Sunderland tidak akan langsung menghapus tekanan pada Amorim. Itu pertandingan yang memang wajib dimenangkan dan tidak akan mengubah banyak hal, ujar Neville kepada Sky Sports. Rekor mereka terlalu buruk untuk dirayakan. Ini hanya kemenangan yang memberikan sedikit kedamaian sebelum jeda. Neville menambahkan bahwa mengalahkan Sunderland di kandang seharusnya bukan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Manchester United. Ia menilai fakta bahwa kemenangan seperti ini sudah dianggap krusial justru menggambarkan kondisi MU saat ini. Amorim masih dituntut untuk membuktikan bahwa pendekatan taktisnya bisa membawa konsistensi dan mengembalikan MU ke jalur kompetitif di Premier League dan kompetisi Eropa. Howard Webb akui VAR keliru. Manchester United jadi korban keputusan kontroversial wasit. Pimpinan wasit Premier League Howard Webb mengonfirmasi adanya kesalahan besar dalam keputusan wasit saat Manchester United kalah 1-3 dari Brentford di Gatwick Community Stadium. Webb langsung menjalin komunikasi dengan pihak United untuk menyampaikan klarifikasi setelah insiden kontroversial yang terjadi saat tim asuhan Ruben Amorim masih tertinggal 1 gol dan berpeluang menyamakan kedudukan. Pertandingan tersebut menjadi tamparan keras bagi MU yang tampil di bawah tekanan sementara Brentford mendominasi sejak awal lewat 2 gol Igor Thiago di menit ke-8 dan ke-20. Benjamin Sesko sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, namun harapan kebangkitan MU pupus akibat keputusan wasit Craig Pawson yang dinilai keliru. Kontroversi mencuat ketika Nathan Collins melanggar Bryan Mbeumo di kotak penalti. Pawson hanya memberi kartu kuning karena menilai Mbeumo belum sepenuhnya menguasai bola, sementara VAR yang meninjau ulang insiden tersebut tetap mendukung keputusan di lapangan. Dalam aturan permainan, situasi itu seharusnya digolongkan sebagai penghalangan peluang mencetak gol yang jelas sehingga Collins layak diganjar kartu merah. Webb sebagai kepala PGMOL kemudian mengakui bahwa keputusan itu tidak tepat dan menegaskan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya menghasilkan kartu merah langsung karena berpotensi mengubah jalannya pertandingan.
Pelatih Ruben Amorim menanggapi secara hati-hati, menyebut keputusan itu bisa dinilai publik sendiri dan enggan memperpanjang polemik. Namun, kritik keras datang dari para pundit Inggris. Alan Shearer menyebut keputusan itu jelas salah karena Bemo kehilangan kontrol bola akibat ditarik. Joe Cole menilai Colin sangat beruntung tidak diusir karena posisi Bemo sudah merupakan peluang emas mencetak gol. Meski insiden ini menimbulkan perdebatan luas tentang konsistensi VAR di Premier League, Manchester United menunjukkan respons positif dengan menang 2-0 atas Sunderland di laga berikutnya. Kemenangan itu sedikit meredakan tekanan terhadap Amorim, namun sorotan terhadap performa MU belum surut. Menjelang jeda internasional, mereka menempati peringkat ke-10 klasemen dengan 10 poin dari 7 laga dan akan menghadapi ujian berat melawan Liverpool di Anfield pada 19 Oktober mendatang. Manchester United dikabarkan siap tukar dengan striker Juventus 149 gol seperti Victor Gyökeres. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer dengan menjajaki kesepakatan pertukaran pemain antara Joshua Zirkzee dan penyerang Juventus Dusan Vlahovic. Rencana ini disebut-sebut bisa menjadi manuver strategis yang mengubah arah lini depan setan merah di bawah pelatih Ruben Amorim. Menurut laporan Tutto Juve, Juventus siap melepas Vlahovic yang kontraknya berakhir pada 2026 dengan imbalan Zirkzee ditambah sejumlah uang tunai. Kedua klub saat ini dikabarkan sedang menilai formula yang paling realistis agar kesepakatan dapat menguntungkan kedua pihak. Bagi Manchester United, langkah ini merupakan bagian dari proyek restrukturisasi besar yang dipimpin oleh Ineos dan Sir Jim Ratcliffe yang bertekad membangun skuad ideal untuk mengembalikan kejayaan klub. Meskipun posisi Amorim sempat diragukan karena inkonsistensi performa tim, manajemen diyakini masih menaruh kepercayaan penuh padanya untuk membalikan keadaan di paruh kedua musim. Dalam konteks finansial, United juga harus berhati-hati terhadap regulasi Profit and Sustainability Rules (PSR) Premier League setelah belanja besar senilai lebih dari 250 juta pound pada musim panas 2025. Karena itu, opsi pertukaran pemain seperti ini menjadi solusi strategis yang memungkinkan klub memperkuat skuad tanpa melanggar batas keuangan yang ketat. Dari sisi teknis, Vlahovic dinilai sebagai profil striker ideal untuk sistem Amorim. Penyerang asal Serbia itu dikenal memiliki kombinasi fisik kuat, kemampuan menahan bola, dan penyelesaian akhir yang klinis, atribut yang selama ini belum sepenuhnya ditunjukkan Zirkzee sejak kedatangannya. Sementara itu, Juventus dikabarkan tertarik pada potensi jangka panjang Zirkzee yang dinilai lebih fleksibel secara taktik dan cocok untuk proyek regenerasi mereka di bawah Thiago Motta. Situasi ini membuat negosiasi antara kedua klub berkembang dengan cepat meski belum ada keputusan final. Jika terrealisasi, pertukaran ini akan menjadi salah satu transfer paling menarik di musim dingin mendatang, sekaligus menjadi ujian bagi Amorim dalam membangun kembali kekuatan menyerang Manchester United. Man United raih clean sheet perdana, Senne Lammens dipuji Amorim. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, melontarkan pujian tinggi kepada kiper muda Senne Lammens setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan 2-0 atas Sunderland di Old Trafford Sabtu 4/10/2025. Laga itu menjadi debut starter Lammens di Liga Inggris dan ia langsung mencatatkan clean sheet yang juga menjadi yang pertama bagi Manchester United musim ini. Keputusan Amorim untuk memberi kesempatan kepada mantan penjaga gawang Royal Antwerp tersebut terbukti tepat.
Lamens tampil percaya diri, tenang, dan menunjukkan kematangan luar biasa untuk pemain berusia 23 tahun. Saya pikir dia terlihat percaya diri di pertandingan pertama. Yang terpenting, rekan setimnya juga membantu Sene untuk tampil baik karena semua fokus dan minim kesalahan, ujar Amorim seperti dikutip dari laman resmi klub Minggu 5/10/2025. Sang pelatih menilai Lamens memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi penjaga gawang andalan klub di masa depan. Amorim juga menekankan bahwa hasil positif itu merupakan buah kerjasama tim yang solid. Kami tidak bermain baik sepanjang laga, tapi kami memiliki momen-momen penting. Ini hasil kerja tim yang fokus, bertahan dengan baik, dan berusaha mengunci kemenangan di babak kedua. Saya puas dengan hal itu, lanjutnya. Sebelumnya, sebagian supporter MU sempat mempertanyakan keputusan Amorim yang belum memberi Lamens kesempatan bermain sejak awal musim. Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa keputusannya sudah melalui pertimbangan matang. Saat Sene datang, Altay masih menjadi starter. Dia datang ke negara baru dengan tekanan besar, terutama di posisi kiper di klub sebesar ini. Kami memberinya waktu agar siap memulai pertandingannya, jelas Amorim. Debut sempurna Lamens dianggap sebagai pertanda baik bagi Manchester United yang tengah berusaha menemukan stabilitas setelah awal musim yang tidak konsisten. Amorim percaya performa tersebut bisa menjadi titik awal kebangkitan tim. Pesan tegas Mason Mount usai jadi pahlawan Manchester United saat lawan Sunderland. Manchester United meraih kemenangan penting 2-0 atas Sunderland di Old Trafford Sabtu 4 Juli 2025 yang sedikit meredakan tekanan terhadap pelatih Ruben Amorim. Sebelum laga ini, posisi Amorim terancam akibat rangkaian hasil buruk yang membuat MU terpuruk di papan bawah Liga Inggris serta tersingkir lebih awal dari Piala Liga. Namun, performa solid tim menghadirkan secercah harapan baru. Gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko memastikan 3 poin berharga bagi Setan Merah. Mount tampil sebagai motor serangan dan menunjukkan kepemimpinan kuat di lini tengah. Seusai laga, ia menegaskan dukungan penuh tim terhadap Amorim. Kami 100% mendukung manajer. Kami telah melalui masa sulit, hasil yang menyakitkan bagi pemain, staf, dan penggemar. Tetapi kemenangan hari ini sangat berarti, ujar Mount. Ia menambahkan bahwa kemenangan ini diharapkan menjadi awal momentum positif. Harus begitu, kami ingin menjadikannya titik balik, memulai kemenangan beruntun, dan terus berjuang menembus 4 besar, lanjutnya. Kemenangan ini datang di tengah rumor kuat bahwa manajemen MU telah menyiapkan langkah darurat untuk memecat Amorim jika kembali gagal meraih poin. Bahkan, laporan dari media Inggris menyebut Darren Fletcher, pelatih tim U18 MU sekaligus mantan pemain andalan Sir Alex Ferguson, telah disiapkan sebagai manajer interim. Fletcher dikenal memiliki hubungan baik dengan para pemain muda dan dianggap sosok ideal untuk menjaga stabilitas ruang ganti. Namun, hasil positif atas Sunderland menunda wacana tersebut sekaligus memberi Amorim sedikit waktu untuk membalikan situasi. Dukungan dari pemain senior seperti Mount memperlihatkan bahwa ruang ganti MU masih solid, memberi sinyal bahwa para pemain tetap percaya pada proyek jangka panjang sang pelatih Portugal.